Kang Ujang, analisisnya dong, sebenarnya apa sih maksud partai-partai begitu menginginkan Pak Jokowi? Salah satunya adalah PAN. Pak Jokowi sudah selesai, apakah faktor elektoral ini masih penting Pak Jokowi gabung bisa menaikkan suara? Ya, saya sih meyakini soal ketokohan Pak Jokowi ya, yang dianggap ya dalam konteks menjaga ekonomi bangsa ya cukup, lalu menjaga stabilitas keamanan dan politik juga dianggap oke gitu. Nah itu menurut hemat saya ya partai-partai juga menghormati dalam konteks keberhasilan itu. Walaupun memang banyak sisi-sisi lemah dari Pak Jokowi. Banyak lah kita bicara demokrasi juga turun dan lain sebagainya. Tapi ini kan debatable. Tapi kalau kita merujuk pada penelitian riset dunia kan ya sisi demokrasi harus ditingkatkan lagi. Ada banyak celah kekurangan di sini. Tetapi yang saya lihat kenapa Pak Jokowi terus di-endorse ya digadang-gadang ya ingin masuk ke PAN katakanlah, bukan ingin ya ditarik ingin masuk ke PAN. Saya rasa untuk sebagai bentuk penghormatan kepada Pak Jokowi sebagai tokoh bangsa yang memang dianggap ya bagi PAN mungkin adalah berhasil dalam konteks tadi pembangunan ekonomi dan politik ya khususnya gitu. Tetapi memang ya tidak sedikit juga banyak yang mengkritik dari publik ya termasuk kita akademisi dalam 7 tahun terakhir saya juga banyak mengkritisi terkait dengan pembangunan Pak Jokowi gitu. Tapi apapun itu saya melihat apakah ini ada faktor elektoral? Saya begini. Kalau nanti Pak Jokowi selesai ya di Oktober 20, sedangkan pilkadanya itu di 27 November, sebenarnya sebagai kekuatan presiden sudah hilang. Sebagai orang RI satunya, artinya sebenarnya kalau Pak Jokowi ingin kuat ya berkolaborasi dengan Pak Presiden yang baru Pak Prabowo misalkan, mohon maaf ya menitipkan Bobi di Sumut, karena kalau dalam konteks pengendali Republik ini ya RI 1 itu dia punya semua sumber daya manusia untuk katakanlah memenangkan pertarungan di pilkada begitu. Selain efek elektoral Bang Saleh Daulay, ada juga yang menyatakan bahwa kayaknya mau minta jabatan menteri banyak ini karena kan bisa saja dengan bergabungnya Pak Jokowi langsung bilang kepada Pak Prabowo dapat paling banyak ini PAN ini seperti apa? Pertama kalau jatah Partai Amanat Nasional di kabinet yang akan datang itu sebetulnya hak prerogatif dari Pak Prabowo dan itu sudah disampaikan oleh Bang Zulhas. Itu di banyak tempat Bang Zulhas mengatakan ya kami tidak mau mengintervensi dan seterusnya. Dan tentu ya secara rasional kalau diberi kesempatan lebih banyak ya tentu PAN akan lebih senang dan tentu akan lebih merasa bisa berkhidmat lebih banyak untuk bangsa ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya kira relevansi untuk meminta jatah itu sebetulnya tidak pas. Kenapa? Karena PAN itu kan sudah anggota koalisi. Jadi anggota koalisi memang sudah pasti bagian daripada pemerintahan, mestinya begitu. Jadi logika itu sebetulnya enggak tepat juga. Tetapi yang jelas adalah PAN itu tidak merasa pernah mau meninggalkan jasa orang. Jasa-jasa baik bangsa ini, tokoh-tokoh kita ini harus tetap kita ingat dengan memberikan proporsi dan juga tempat-tempat yang mungkin baik gitu. Karena gini, kita tidak tahu ini ke depan seperti apa tantangan kita ya. Dan dengan adanya tokoh-tokoh seperti Pak Jokowi ini, kita bisa menganggap nanti dia adalah pemberi solusi terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat ini. Dan jujur saja kan dengan elektabilitas Pak Jokowi yang sekarang, bukan popularitasnya juga yang sangat tinggi sekarang ini, itu menyebabkan Pak Prabowo itu sebetulnya, Pak Jokowi itu sebetulnya bisa masuk ke segmen-segmen masyarakat ini. Jadi dia masih simpul pemersatu. Nah ini yang dianggap oleh PAN sebagai hal-hal yang sangat penting. Jadi Jokowi itu kita akan memanfaatkan keahliannya dalam tanda petik itu untuk menyatukan semua elemen bangsa ini dalam rangka menghadapi tantangan kita yang tidak sulit, yang tidak mudah di masa yang akan datang ini gitu.